Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Francisca Dewi dengan NIM S1A123026, Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat mengenai e-government, yang dimana e-government itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, di mana tujuan itu meliputi mempercepat layanan, mengurangi biaya transaksi, memperbaiki akuntabilitas, dan mempermudah akses warga terhadap layanan pemerintahan. Di sini saya memilih topik yang pertama, yaitu penerapan signal atau Samsat digital nasional di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu signal. Signal atau Samsat Digital Nasional adalah aplikasi atau pelayanan untuk pengesahan STNK tahunan serta pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan SWDK LLJ secara daring. Layanan ini mengintegrasikan basis data Polri, kendaraan, Dukcapil atau data kependudukan, dan sistem informasi pajak di tiap Bapenda provinsi, sehingga setelah pembayaran terbit dokumen digital seperti e-pengesahan, ETBPKP, dan EKD. Latar belakang peluncuran signal yaitu mempermudah masyarakat mengurus perpanjangan STNK dan bayar pajak tanpa harus datang fisik ke kantor. Samsat mengurangi antrean dan beban birokrasi. Integrasi data antar institusi untuk mengurangi fraud, mempercepat verifikasi, dan menegakkan kepatuhan fiskal. Modernisasi layanan publik sesuai arahan e-government, dan digitalisasi layanan kepolisian atau Bapenda. Peluncuran dan pengembangan signal dilaporkan sejak 2021 dan terus mengalami layanan termasuk fitur corporate. Tujuan program signal yaitu dapat memudahkan wajib pajak pemilik kendaraan membayar PKB atau pajak kendaraan bermotor dan mengurus pengesahan STNK tahunan secara online. Yang kedua itu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan melalui akses yang mudah dan notifikasi digital. Yang ketiga, mengurangi integrasi tatap muka, menghemat waktu dan biaya, dan meningkatkan efisiensi administrasi Samsat. Yang keempat, menjamin keamanan data dan keabsahan dokumen melalui e-pengesahan terintegrasi antar instansi. Manfaat signal bagi masyarakat dan pemerintahan. Yang pertama itu bagi masyarakat, dia itu dapat mempermudah akses bayar pajak dan dapat pengesahan kapan saja dan dimana saja lewat ponsel, seperti Play Store atau App Store. Yang kedua itu hemat waktu dan biaya, di mana tidak perlu antri panjang atau datang ke kantor, mengurangi biaya transport dan waktu. Yang ketiga, transparansi bukti bayar, di mana bukti pembayaran dan dokumen elektronik, e-pengesahan, ETB, PKP, dan EKD tersimpan, memudahkan verifikasi. Sedangkan untuk pemerintah, yang dimana pemerintahannya ini meliputi Polri, Bapenda, Jasara Harja, atau Dukcapil. Yang pertama itu efisiensi operasional, di mana proses verifikasi dan pencatatan terotomatisasi, dia ini mengurangi beban front office Samsat. Yang kedua, peningkatan penerimaan pajak, di mana fasilitas yang mudah cenderung menaikkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan. Yang ketiga ini integritas data dan pengawasan, di mana integritas antar sumber memungkinkan deteksi ketidaksesuaian data kendaraan atau identitas sehingga menurunkan potensi kecurangan. Tantangan atau hambatan dalam penerapan e-government yang dimana khusus signal. Yang pertama itu integrasi data lintas lembaga, yang dimana menyatukan data Polri, Dukcapil, dan Bapenda Provinsi memerlukan interoperabilitas, format berbeda, dan kebijakan berbagi data. Yang kedua itu kesiapan infrastruktur dan cangkupan layanan, yang dimana konektivitas internet dan adopsi smartphone belum merata di semua daerah. Beberapa Bapenda Provinsi perlu integrasi lebih lanjut. Yang ketiga,
keamanan dan privasi data, yang dimana pengelolaan data kependudukan dan kendaraan menuntut proteksi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Yang keempat itu kepercayaan publik dan literasi digital, yang dimana sebagian warga belum percaya atau belum paham cara registrasi atau verifikasi NIK dan face verification. Yang kelima, proses hukum atau regulasi dan standar nasional, yang dimana penyusunan aturan administratif terkait dokumen elektronik, bukti sah, dan prosedur offline vs online bisa memerlukan penyusunan aturan. Solusi yang dilakukan pada Signal yang pertama itu integrasi bertahap dengan Bapenda Provinsi, yang dimana Signal melaporkan konektivitas ke sejumlah provinsi dan terus menambah pangkalan data provinsi agar cangkupan nasional ini meningkat. Yang kedua, verifikasi identitas ganda, yang dimana dia ini seperti NIK plus face verification, untuk memastikan penggunaan adalah pemilik kendaraan untuk mengurangi fraud. Yang ketiga, penerbitan dokumen elektronik resmi, yang dimana seperti e-pengesahan, ETBPKP, EKD yang diakui oleh instansi terkait sehingga pemilik kendaraan itu mendapat bukti sah secara digital. Yang keempat, peningkatan literasi digital dan sosialisasi intensif, yang dimana tutorial bantuan fisik di Samsat untuk pendaftaran pertama layanan call center supaya pengguna awam bisa bertransisi. Yang kelima itu perbaikan infrastruktur dan opsi akses hybrid, yang dimana menyediakan opsi pembayaran via loket atau agen, pos atau mitra untuk daerah dengan keterbatasan internet. Yang keenam, audit keamanan berkala dan kepatuhan perlindungan data, yang dimana encripts, pembatasan akses, kebijakan retensi untuk melindungi data sensitif. Kesimpulan, penerapan e-government memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, layanan digital mempermudah akses administrasi kapan saja dan di mana saja, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi karena prosedur dan biaya dapat dipantau secara terbuka. Kualitas layanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif, sementara partisipasi masyarakat juga meningkat melalui kanal aspirasi dan pengaduan online. Sedangkan bagi pemerintah, e-government meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, serta memperkuat integrasi data antar instansi. Digitalisasi layanan juga membantu meningkatkan penerimaan negara, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan membangun citra pemerintah yang inovatif dan profesional. Kedepannya, pengembangan e-government diharapkan berfokus pada integrasi sistem nasional terpadu, keamanan dan perlindungan data, serta pemerataan akses digital di seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi berkelanjutan, menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memperkuat kolaborasi antar instansi serta sektor swasta untuk mempercepat transformasi layanan publik digital. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai Signal atau Samsat Digital Nasional. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.